Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bukan Urusanmu, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 21 ayat 21 dan 22. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup kita di tengah masyarakat, kita berkomunikasi dengan banyak orang. Kita berinteraksi dan berdialog dengan berbagai pihak. Ada saja orang yang begitu sibuk mengurusi apa yang menjadi masalah orang lain. Tidak pelak, yang terjadi justru munculnya gosip dan membicarakan kesalahan atau kehidupan orang lain. Ada orang yang tidak terima kalau ditegur karena membicarakan persoalan orang lain. Mereka berdalih, karena kami peduli, maka kami mempersoalkan peristiwa atau kejadian yang sedang marak dibicarakan. Orang-orang bukan Indonesia berkata kepada lawan bicaranya begini, "It is not your business." Ini bukan urusanmu. Uruslah dirimu dan persoalanmu sendiri. Jangan cawe-cawe seperti kurang kerjaan aja loh. Petrus bertanya kepada gurunya Yesus tentang nasib atau masa depan murid yang dikasihinya, yaitu menurut tradisi Yohanes. Tuhan Yesus menegaskan kepada Petrus bahwa Tuhanlah yang memiliki keputusan tentang masa depan murid yang dikasihi itu. Itu bukan urusannya. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mengingatkan Petrus untuk sibuk dengan hal-hal yang bukan wilayah kepentingannya. Petrus harus tetap fokus pada pesan terakhir Yesus yang sudah menetapkan dia sebagai gembala bagi domba-domba Yesus yang dipercayakan kepadanya. Yesus mengulangi kata-katanya dan mengingatkan Petrus tentang hal itu. Katanya, "Tetapi engkau ikutlah aku." Dalam renungan kemarin, kita sudah mendengar teguran Yesus ini. Tuhan Yesus mau agar Petrus tidak merepotkan diri dengan hal-hal yang bukan urusannya. Tuhan mau Petrus fokus pada panggilannya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Petrus sepertinya agak terganggu dengan kehadiran murid yang dikasihi Yesus itu, dan ia ingin mengetahui tentang nasibnya. Tuhan Yesus memastikan bahwa dialah yang menetapkan
apakah dia akan hidup terus sampai dia datang. Lalu tersiar berita seolah-olah murid itu tidak akan mati. Yesus ternyata lagi-lagi disalah mengerti oleh para muridnya sendiri. Tuhan Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkuasa. Saudara-saudari terkasih, dengan mengatakan kepada Petrus bahwa jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa hidup seseorang dan hari esoknya dialah yang menentukan, sebab pada saat ini dia sedang berbicara sebagai Tuhan yang menentukan nasib setiap orang. Untuk memahami itu semua, hal yang harus dilakukan Petrus adalah mengikuti Yesus saja. Apakah murid yang dikasihi Yesus itu tidak mengikuti Yesus? Dia berjasa untuk memperkenalkan kepada kita bahwa Yesus adalah firman hidup, dan oleh firman itu segala sesuatu telah dijadikan. Tentang murid yang dikasihi Yesus ini, murid dari Yohanes memberikan catatan sangat penting dan harus kita perhatikan. Tulisnya, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Murid yang dikasihi Yesus itu telah menjalankan tugas panggilannya dengan menuliskan dan memperkenalkan Yesus kepada semua orang. Tugas Petrus adalah menggembalakan domba-dombanya. Bapak Suci Paus Fransiskus, pengganti Petrus, bertanggung jawab penuh atas penggembalaan umat Allah di seluruh dunia. Beliau dibantu oleh para kardinal, uskup agung, uskup, imam. Bersama beliau ada biarawan-biarawati serta rasul awam. Masing-masing memainkan perannya agar penggembalaan gereja dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudari terkasih, pesan penting apa yang mau disampaikan kepada kita pada hari ini? Bahwa di dalam gereja Katolik dipastikan bagi setiap anggotanya, baik klerus maupun kaum awam, kepada mereka diberi tanggung jawab sesuai dengan talentanya untuk memastikan bahwa mereka mengikuti Yesus dan bukan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna dan bukan menjadi urusannya. Just do it yours. Lakukan saja bagianmu. Sisanya adalah urusan Tuhan yang akan melengkapi dan menyempurnakannya. Jikalau aku menghendaki, firman Tuhan Yesus menegaskan kepada setiap orang yang percaya agar mereka mengerjakan panggilannya dengan bersungguh-sungguh dan fokus saja. Panggilan kita semua sama. Kita dipanggil untuk menjadi kudus, menjadi sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah kudus dan sempurna. Matius bab 5 ayat 48. Yang harus diutamakan adalah melaksanakan kehendak Bapa, seperti Yesus juga datang bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Urusan kita bukan sibuk menilai atau menghakimi orang lain. Itu wilayah Tuhan. Tugas kita adalah
mendengarkan Yesus, dan mengikuti panggilannya. Ikutlah aku. Cara terbaik untuk itu adalah melaksanakan perintah-perintahnya. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah melakukan bagianku untuk menjadi murid Yesus yang setia? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami seringkali sibuk dengan urusan orang lain dan kurang memperhatikan tanggung jawab kami. Bantulah kami untuk fokus untuk melaksanakan kehendak-Mu agar menjadi sempurna seperti Bapa. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.